sebuah bangsa hilang itu ketika budayanya hilang, sejarahnya dikaburkan. Nah, Bali mungkin sedang digiring oleh leluhur-leluhurnya untuk apa? Untuk tidak kehilangan sejarah masa lalunya, tidak kehilangan aura dari apa yang diwariskan leluhurnya. Di zaman sekarang ini, walaupun raja-raja yang dulu sudah tidak ada, orang-orang Bali diingatkan terus-menerus untuk terhubung dengan leluhur-leluhurnya melalui apa yang dikenal sebagai pencarian atas kawitan, yang pada akhirnya membuat mereka teringat lagi kepada awal-awal leluhurnya siapa. Pertama kita lihat Bali ini adalah daerah yang masih menjaga adat istiadatnya. Ketika Bali masih menjaga adat istiadatnya, tentu itu juga sebuah pertanda bahwa sejarah di tanah Bali ini masih hidup melalui tradisi-tradisi luhurnya. Nah, misalnya ketika kita berbicara tentang Pura Besakih, maka kita akan mengingat di sana ada kisah tentang raja dalam Watu Renggong. Dan ketika kita melakukan upacara, di sana akan muncul tarian yang bernama tarian dalam Sidakarya. Itu juga berkenaan dengan sejarah bagaimana seorang dalam Sidakarya itu diusir dari Pura Besakih. Nah, berkenaan dengan kisah-kisah tentang raja itu. Di zaman sekarang ini, walaupun raja-raja yang dulu sudah tidak ada, orang-orang Bali diingatkan terus-menerus untuk terhubung dengan leluhur-leluhurnya melalui apa yang dikenal sebagai pencarian atas kawitan, yang pada akhirnya membuat mereka teringat lagi kepada awal-awal leluhurnya siapa. Ada yang merasa leluhurnya adalah sesuai catatan adalah para pemimpin-pemimpin di masa lalu atau raja-raja di masa lalu. Nah, ini yang menyebabkan orang Bali dari segi tradisi, adat agama itu terus terkondisi terhubung dengan leluhurnya yang pernah menjadi pemimpin para raja. Akhirnya sejarah itu terus hidup, termasuk kemudian keinginan untuk mengembalikan ingatan-ingatan akan adanya raja-raja di berbagai kerajaan di Bali. Maka muncullah upaya-upaya untuk melakukan penobatan kembali penerus-penerus daripada raja-raja di masa lalu. Ya, Kerajaan Badung misalnya, atau Kerajaan Mengui misalnya, Kerajaan Klungkung, dengan tetap menobatkan penerus-penerus, walaupun tanpa mahkota seperti di masa lalu, tanpa wilayah seperti di masa lalu, setidak-tidaknya secara dinasti, secara sejarah akan tetap tercatat bahwa di tempat ini dulu pernah ada puri atau pusat kerajaan, sehingga orang-orang Bali tidak kehilangan sejarahnya. Nah, jadi kan masih ingat ya, seperti yang pernah ceritakan dulu bahwa sebuah sebuah bangsa hilang itu ketika budayanya hilang, sejarahnya dikaburkan. Nah, Bali mungkin sedang digiring oleh leluhur-leluhurnya untuk apa? Untuk tidak kehilangan sejarah masa lalunya, tidak kehilangan aura dari apa yang diwariskan leluhurnya. Sejarah-sejarah itu kemudian mencatat kembali siapa yang pernah ada sebagai kerajaan ini, kerajaan itu. Nah, mungkin itu sebabnya Bali memunculkan kembali catatan-catatan sejarah masa lalu melalui kehidupan kerajaan modern. Di Inggris yang kita sebut sebagai negara modern di Eropa sana, juga tetap menjaga bagaimana kerajaan-kerajaan mereka tetap ada, walaupun pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri atau mungkin kepresidenan gitu. Tetapi raja-raja tetap diberi peluang untuk menjaga perjalanan sejarah mereka. Di masa lalu Puri itu memiliki banyak tanah, karena ada beberapa hak yang dimiliki oleh Puri, termasuk hak camput namanya. Hak camput itu hak untuk menguasai tanah dari rakyatnya yang tidak memiliki keturunan, sehingga akan diambil alih oleh kerajaan di masa lalu. Nah, tentu setiap puri itu pun masih menyimpan
tanah-tanah leluhurnya yang pernah dikuasainya di masa lalu. Nah, kalau dikelola dengan baik dan benar, maka puri-puri di zaman sekarang ini tetap bisa menjaga hubungannya dengan rakyatnya di masa lalu menjadi rakyat di masa kini dalam bentuk yang berbeda, bentuk hubungan yang tentu lebih modern dibandingkan hubungan di masa lalu, di mana di masa lalu feodalisme itu muncul sebagai hubungan raja dan rakyat. Kalau sekarang kan agak berbeda sedikit karena dunia modern, tetapi hubungan itu tetap dijaga sebagai sebentuk penghormatan kepada orang-orang yang layak dihormati sebagai pemimpin-pemimpin adat. Ya, kalau misalnya di Mengui misalnya, di Mengui atau di Tabanan kalau tidak salah itu kalau sudah rajanya turun, keturunan rajanya turun untuk membasmi hama, tikus di apa namanya di sawah-sawah itu biasanya memiliki efek karena ada karisma tertentu yang dimiliki memang oleh puri-puri di masa lalu itu. Nah, sekarang kalau itu diteruskan, itu tentu akan menimbulkan perubahan-perubahan yang diinginkan seperti di sana itu di Tabanan itu kalau tidak salah. Nah, jadi pada saat ada upacara untuk membasmi hama, itu biasanya rajanya atau keturunan rajanya yang sekarang mungkin sudah dinobatkan kembali sebagai penerus kerajaan itu akan ditandu untuk keliling persawahan. Nah, karisma beliau, energi beliau itulah yang akan dianggap membantu oleh rakyat-rakyat di wilayah-wilayah kerajaan itu. Ya, jadi memang ada sesuatu yang dijaga, dipertahankan energinya, karismanya oleh orang-orang Bali di masa kini. Nah, itu sebabnya mereka tidak mau kehilangan istilahnya kehilangan link-link sejarah itu. Ya, energinya dijaga melalui adat kepuri bagaimana sehingga masih tetap urusan rakyat dan raja itu tanda petik terhubung kembali. Itu akan menjaga juga hubungan puri dan rakyat itu akan menjaga pula kemampuan berbahasa Bali. Karena bahasa Bali itu kan ada istilahnya bahasa halus, sorsinggih. Itu akan menyebabkan bahasa terjaga. Karena kalau tidak ada urusan seperti itu, bahasa mungkin nggak pernah dipakai lagi. Karena yang sering dipakai bahasa Indonesia. Tapi dengan adanya terjaganya strata seperti itu, maka penggunaan bahasa akan tetap dipakai. Walaupun konteksnya sekarang sudah tidak persis seperti dulu lagi. Setidak-tidaknya kita menjaga bagaimana kita matur atau bicara kepada orang-orang yang kita hormati. Nah, seperti juga di kerajaan-kerajaan di Jawa, misalnya di Jogja, itu kan ada cara maturnya, penggunaan bahasa-bahasa halus kepada orang-orang di keraton misalnya. Nah, kalau di sini bahasa halus kepada orang-orang puri yang kemudian berkembang menjadi bahasa halus kepada orang-orang yang dituakan. Jadi bukan hanya tentang kerajaan-kerajaan. Penggunaan bahasa sorsinggih itu juga dipakai untuk orang-orang yang dituakan. Sehingga sorsinggih itu bermakna kita merendah hati di hadapan orang lain. Kemudian memberikan orang lain kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kita. Bukan tentang feodalisme, tetapi untuk belajar rendah hati di hadapan orang lain. Gitu. Budaya itu kan kembali ke akar katanya, yaitu budidaya. Kalau menghasilkan sebuah budaya, tentu dibutuhkan kemampuan akal budi. Jadi ketika kita melihat sebuah budaya, kita akan bisa mengerti bahwa di masa lalu, leluhur-leluhur kita memiliki akal budi yang kuat. Buktinya adalah hasilnya berupa budaya. Kalau budayanya hilang, tentu kita akan melihat bahwa di masa lalu kita nggak pernah punya leluhur yang hebat. Kalau leluhur kita tidak pernah kita lihat kehebatannya, maka kita menjadi kehilangan percaya diri. Kita menjadi orang yang tidak pede, tidak percaya diri di hadapan dunia. Nah, contoh nih misalnya, kalau kita memiliki orang tua yang meninggalkan banyak warisan misalnya kepada kita, dan warisan itu masih terjaga, tentu kita akan percaya diri sebagai anak orang kaya gitu misalnya. Tapi ketika orang tua kita nggak punya warisan apa-apa yang ditinggalkan kepada kita, maka perasaan sebagai orang miskin itu akan membuat kita merasa rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri di hadapan orang lain. Tidak percaya diri karena kita merasa kita bukan anak siapa-siapa. Nah, ketika kita
masih bisa menjaga budaya leluhur kita dalam bentuk warisan-warisan seni, berbagai atraksi budaya dan sebagainya, berbagai hasil karya itu kan kita bisa bangga bahwa apa? Leluhur saya dulu orang hebat. Nah, kalau leluhur kita dulu orang hebat, kita akan termotivasi untuk apa? Menjadi lebih hebat lagi atau setidak-tidaknya bisa menjaga kehebatan leluhur kita. Setidak-tidaknya itu yang kita bisa pertahankan dengan menyadari bahwa leluhur kita memiliki warisan budaya yang luar biasa. Makanya ketika budayanya dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain, generasi berikutnya akan kehilangan percaya diri. Oh, saya bukan siapa-siapa, leluhur saya orang bodoh, karena tidak pernah ditunjukkan bahwa leluhurnya punya hasil budaya yang luar biasa. Yang hebat dari leluhur-leluhur dulu adalah mereka bukan saja mencatatkan pengetahuan-pengetahuan mereka, hasil perenungan mereka, hasil akal budi mereka berupa sains dalam lontar-lontar, dalam tulisan-tulisan, tetapi mereka juga mewujudkan semua hasil karya, hasil perenungan, hasil pengetahuan itu ke dalam art atau seni. Sehingga art and science ini menyatu menjadi sesuatu yang bisa kita lihat, kita tonton sekarang. Makanya seringkali kalau kita serius menonton sebuah atraksi, di sana terbaca sebuah tuntunan. Sehingga tuntunan itu bukan hanya tentang apa yang terbaca, tetapi juga apa yang terlihat sebagai tontonan. Nah, inilah yang hebatnya orang-orang tua dulu, sehingga ketika kita tetap di Bali ini bisa menjaga warisan leluhur berupa budaya, seni, maka di sana sebuah kepastian terjadi bahwa sains atau pengetahuan-pengetahuan atau tatwa-tatwa pasti akan tetap terjaga sampai kapanpun. Jadi ketika tulisan-tulisannya hilang, seni-seni, ritual, atraksi budaya itu akan kembali bisa dicatat sebagai tulisan-tulisan yang baru yang menyimpan secara hidup semua hasil-hasil perenungan masa lalu melalui hasil karya itu. Kita perlu menjaga tradisi, perlu menjaga adat, budaya, seni, sehingga nanti semua hasil akal budi orang-orang dulu terjaga sebagai tontonan yang bisa dikupas menjadi tuntunan.